Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin, sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita ditakdirkan sampai saat ini masih bersama-sama dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga kelak kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, sahabat kurma yang dirahmati Allah SWT. Tidak lama lagi Ramadan segera meninggalkan kita. Tamu mulia yang semula kita rindukan kedatangannya terasa begitu cepat berlalu dan akan pergi. Hari-hari penuh berkah itu akan segera berakhir dan kembali kepada hari-hari biasa. Dengan demikian berakhir pula lah berbagai macam fasilitas khusus dari Allah SWT. Berupa pembukaan pintu-pintu surga, penutupan pintu-pintu neraka, pembelengguan jin dan setan, serta pahala Ramadan yang berlipat-lipat. Bila Ramadan ini berlalu, ia tak akan pernah kembali lagi. Sampai hari kiamat. Ramadan tahun depan bukan Ramadan yang ini. Ramadan tahun depan adalah sebuah masa baru yang Allah ciptakan. Kita pun belum pasti apakah sampai umur untuk bertemu dengannya atau tidak. Hanya kasih sayang Allah lah yang akan mengantarkan kita ke sana. Bapak Ibu kaum muslimin, sahabat kurma yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan dalam persiapan berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Di antaranya adalah satu, mengevaluasi diri. Di penghujung Ramadan ini layaklah kita mengevaluasi diri kita masing-masing dengan jujur di hadapan Allah. Apakah kita sudah maksimal dalam melakukan berbagai ibadah, baik puasanya, sholat tarawih, witir, tilawah Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Adakah semua itu mengalami peningkatan kualitas? Adakah ibadah tersebut menimbulkan dan perubahan akhlak kita, perubahan keseharian kita, dan kepatuhan kita kepada Allah SWT? Marilah buku catatan atau kurikulum Ramadan kita buka kembali. Bagaimana sholat fardunya sudah dilakukan dengan berjamaah semua atau belum? Tarawihnya bagaimana? Sedekahnya, infaknya, membaca Al-Qurannya, zakatnya, dan lain sebagainya. Apabila kita merasa ada peningkatan dalam diri kita, hendaklah kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Sebab hanya Dialah yang memudahkan semua itu. Akan tetapi jika atau belum terjadi peningkatan kebaikan pada diri kita, maka tidak ada yang patut kita cela atau kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Mengapa momen yang mahal dan berharga ini tidak dimanfaatkan secara baik untuk kebaikan dunia dan akhirat? Yang kedua, senantiasa memohon ampun dan istighfar. Beberapa ibadah penting selalu ditutup oleh Rasulullah SAW dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Setiap selesai sholat Rasulullah mengajarkan kita untuk beristighfar karena besar kemungkinan ibadah kita masih belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasul-Nya yang mulia
untuk beristighfar di akhir-akhir masa beliau mengemban risalah dakwah Islam, yaitu dengan turunnya surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 3. Maka pada penghujung bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan dan perbanyak istighfar. Kita perbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghentikan perbuatan dosa dan menjauhinya. Bapak Ibu kaum muslimin sahabat kurma yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Apabila kita punya tamu terhormat lagi mulia dan kita sangat mencintai tamu tersebut, maka pastilah di hari-hari terakhir keberadaannya bersama kita, kita akan memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Begitu juga bulan Ramadan. Di hari-hari menjelang perpisahan ini, kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan mulia ini atau tidak. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesungguhan kita beribadah di penghujung Ramadan akan memberikan indikasi husnul khotimah kita bersama Ramadan. Lagi pula, amalan setiap hamba Allah sangat ditentukan oleh penutup atau akhir dari semua rangkaiannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha, yang artinya sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat di akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah dan amal soleh, khusus pada hari-hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhannya pada hari-hari yang lain. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang artinya adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir, tidak seperti kesungguhannya pada malam yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu pemirsa kurma yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan kaum muslimin untuk menjemput atau mencari malam yang sangat mulia dan istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin sahabat kurma yang dirahmati Allah, yang keempat adalah menundukkan hati, menghadirkan khusyuk. Di antara yang akan menambah kesempurnaan ibadah dan amal soleh kita adalah menghadirkan hati yang tunduk dan khusyuk kepada Allah SWT. Tidak merasa sudah baik dan mulia karena telah banyak beribadah selama bulan Ramadan. Perasaan sudah mulia dan baik itu justru akan menjadi jebakan setan. Akibatnya akan terjerumus kepada sikap gurur dan ujub kepada diri sendiri. Rasulullah SAW melarang para sahabat merasa kagum kepada puasa dan qiyamnya masing-masing. Sebab amalan tersebut pasti ada kekurangannya, baik karena kita ngantuk atau terlalai dan lain sebagainya. Tak akan ada yang bisa 24 jam
selalu konsentrasi dan khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum inni shamtu ramadhana kullahu wa kumtuhu kullah. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, aku pasti melakukan puasa Ramadan seluruhnya dan akan melakukan salat malam seluruhnya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kelima, akhiri permusuhan, pertikaian, dan dendam. Di antara amalan yang juga sangat penting dalam mengakhiri bulan Ramadan yang mulia ini adalah mengakhiri perselisihan dan pertikaian serta dendam, baik itu dengan saudara dekat, dengan kerabat, tetangga, maupun sesama manusia pada umumnya. Sebab itu akan menghalangi turunnya kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, masyarakat dan umat Islam pada umumnya, serta menyebabkan lemahnya barisan kaum muslimin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam adalah tetap istiqomah dalam ibadah. Janganlah berhenti beribadah setelah Ramadan berakhir. Lanjutkan kebiasaan baik seperti sholat berjamaah, tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah, dan kebiasaan baik lainnya. Menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu. Dan jangan terlalu euforia tatkala masuk di hari Idul Fitri, sehingga terjerumus kembali mengumbar hawa nafsu syaitaniyah. Tentu saja puncak ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini, apabila berhasil akan menjadikan seorang muslim mendapatkan predikat takwa sesuai firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan jaminan orang yang bertakwa itu banyak sekali, serta luar biasa. Salah satu puncaknya yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Quran surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wan nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba Allah yang mendapat kemenangan dengan predikat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.